kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ketemu pada mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin di antara kalian ada yang sudah melakukan penelitian ya, bisa jadi ya 1-2 orang mungkin, atau mungkin semuanya sudah tahu penelitian itu apa. Nah di sini kita akan bahas terkait penelitian ya. Bagaimana sih meneliti itu? Meneliti apa? Tentu meneliti yang ilmiah ya. Kalau meneliti itu hubungannya sama yang ilmiah. Artinya kita nggak bisa sembarang neliti ya. Jadi ada kaidahnya, Nah di sini kita akan mempelajari terkait dasar-dasar penelitian. Bagaimana sih? Nah mata kuliah ini nanti ada kelanjutannya. Ada metodologi penelitian kualitatif, ada metodologi penelitian kuantitatif. Ya, kalau di sini metodologi penelitian sebagai dasar dari nanti kalian buat semester 6, 7 ya, 8 lah ya. Ini sebagai dasarnya. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Nah, di sini kita nanti ya minggu depan kita bagikan RPS-nya. Nah, kita akan bahas terkait misalkan jenis-jenis penelitian. Apa sih ya penelitian itu? Penelitian apa? Nah, banyak ya. Penelitian itu ada banyak. Ada bagaimana kita memulai penelitian. Kita mulainya dari mana? Nah, misalkan contoh nih. Sebenarnya apa sih kalau mahasiswa itu sebenarnya kalau pas semester 7, nih semester 7 sudah mulai bingung tuh. Saya mau buat skripsi nih. Apa yang biasa yang kalian lakuin? Nyari skripsi orang, habis itu di copy ya, disalin, tinggal diganti ininya saja ya. Artinya hampir semua ya bukan semua, hampir semua kita nggak tahu nih mulainya dari mana sebenarnya penelitian itu. Nah sebenarnya di sini nanti kita akan jelaskan terkait langkah penelitian. Mulai dari mana? Mulai dari masalah ya. Masalah. Kalau nggak ada masalah ya nggak bisa diteliti ya. Misalkan apa contoh kampus ini ada masalah nggak? Ada tentu ya. Masalah kan ada dimanapun. Kita di kelas ini ada masalah, pasti ada kalau kita teliti. Cara mengetahui masalah gimana? Melakukan observasi. Kita observasi dulu nih masalah di kelas ini apa aja. Observasi gimana? Dengan wawancara. Misalkan wawancara per orang. Nah, per orang apa sih keluhannya di kelas ini? Bagaimana? Nah itu ya. Lalu bagaimana nanti terkait identifikasi masalah. Jadi kalau kita masalah ini kan masalah umum dulu nih. Nanti kita identifikasi ke masalah yang lebih khusus ya. Contoh nih. Saya kasih contoh ya. Masalah di Ayuki apa? Misalkan masalah gedung. Ya, masalah gedung baru nih. Ini masalah. Kenapa? Karena mahasiswanya semakin melonjak ya, semakin meningkat nih. Otomatis kalau mahasiswanya semakin meningkat, kebutuhan gedung semakin tinggi dong ya. Kalau kita melihat yang sekarang di sini gedungnya ya cuman paling beberapa ruang ya, sementara mahasiswa sudah banyak. Akhirnya solusinya apa? Solusinya ya kita buat gedung baru di sana. Ya, itu sudah melakukan penelitian observasi lah ya, observasi pihak rektorat nih. Dari pihak rektorat itu sudah memprediksi bahwa Ayuki ini sudah diterima di masyarakat, lonjakannya pasti akan semakin tinggi ya, terbukti ya sampai sekarang. Nah, lalu kita juga akan bahas tentang hipotesis, terus variabel ya, terus bagaimana kita nanti mengumpulkan data-data penelitian ya, penelitian. Kita meneliti itu nggak langsung jadi ya, meneliti itu ada proses. Kita meneliti sekarang, besok jadi nggak mungkin, itu namanya dusta ya, berdusta. Wah saya meneliti ini, besoknya langsung jadi sebundel, dusta itu namanya. Dusta, bohong belaka. Meneliti itu harus ada proses, minimal paling cepat itu sebulan. Atau kalau sudah ahli 2 minggu lah bisa. Kalau sudah ahli itu expert ya. Expert gimana caranya kita bisa expert? Berlatih, terus menerus kita melakukan penelitian 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, itu baru expert. Kalau untuk kita berapa minimalnya ya 1 bulan lah ya. Itu pun kalau kalian nggak malas ya. Kalau kalian masih suka rebahan ya kita bisa sampai 6 bulan meneliti itu ya, skripsi misalkan.
Tergantung dari kalian ya. Nah, lalu bagaimana menarik kesimpulan? Jadi nanti kita belajar tentang bagaimana sih menarik kesimpulan dari penelitian ini. Apa kesimpulannya? Nah, itu ya. Nah, ini kurang lebih materi-materi yang akan kita bahas di RPS kita ya. Nah, kita akan ketemu selama kurang lebih 16 SKS, karena ini 3 SKS. Kalau 3 SKS itu 16 pertemuan ya. Jadi kurang lebih selama 16 kali pertemuan. Nah, aturan mainnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya terkait masalah nilai penilaian ya. Kalau yang sebelumnya itu kehadiran ada 10% ya. Terus UTS 30, UAS 40. Nah, sekarang UASnya itu 30 ternyata. Jadi yang 10-nya kemana? 10-nya di keaktifan. Ini yang baru nih, ini harus diperhatikan. Jadi keaktifan 10% ya. Aktif apa maksudnya? Aktif bertanya, aktif misalkan ngasih saran, boleh. Bertanya boleh, ngasih saran boleh. Terus ngasih ide boleh, terserah ya. Artinya aktif, ada timbal balik lah ya, ini aktif nih. Lalu terkait penilaian, tadi terkait nilai masih sama ya, seperti sebelum-sebelumnya ada A, B, C, D, E ya, sampai E aja, F nggak ada ya, sampai D aja, D ya. Sampai D ya. Nah, lalu bagaimana sistem perkuliahannya nanti untuk di awal semester ini sampai mungkin UTS kita akan kasih materi-materi mungkin ya. Nah, setelah UTS kita akan coba praktek buat penelitian, tapi prakteknya kita keroyokan ya, artinya per kelompok nih. Nah, artinya per kelompok, misalkan satu kelompok 4 orang atau 5 orang, nah, boleh ya. Kita nanti coba kita buat penelitian yang sederhana saja lah ya. Kita mencoba saja. Ini buat apa ya? Perdana lah ya. Nanti kan dilanjutin di semester berikutnya. Kalian mau milih kualitatif apa kuantitatif? Ya, itu mungkin sekilas terkait RPS kita ya.